Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 337. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seluruh orang yang berada di dalam medan pertempuran ini pun hanya bisa terdiam dan puluhan ribu pasang mata menatap ke arah langit tanpa berani untuk berkedip. Bahkan suara nafas pun terdengar begitu jelas. Seolah semua orang sedang ikut bertarung bersama dengan Xiao Yan, dan di bawah sana King Mu'er menggenggam erat kedua tangannya. Menanglah pembohong kecil. Long Yi juga mengepalkan tinjunya. Ayah, kau pasti bisa. Nan Erming, Xiao Zhan, bayangan ungu, Feng Bao hanya mampu menatap dengan wajah tegang. Mereka tahu tidak seorang pun lagi yang bisa membantu Xiao Yan, dan nasib dari seluruh benua Dodi sekarang telah berada di pundaknya. Xiao Yan pun menyadari jika dia kalah, bukan hanya dirinya yang akan mati, tapi puluhan ribu orang di belakangnya, saudara-saudaranya, keluarga Xiao, dan juga seluruh harapan dari benua Dodi juga akan musnah. Oleh karenanya, Xiao Yan tidak boleh kalah. Dengan tatapan mata yang tajam, Xiao Yan pun mengangkat telapak tangannya. Kekuatan kehampaan. Seketika energi yang tidak terlihat menyelimuti tubuhnya. Di saat yang sama, kelopak bunga berwarna merah milik Raja Pemakan Jiwa telah melayang tepat di depannya. Namun alih-alih menghindar, Xiao Yan justru mengulurkan telapak tangannya, dan semua orang yang melihatnya pun menahan nafas. "Jangan!" teriak beberapa kultivator tanpa sadar. Raja Pemakan Jiwa pun tertawa mengejek. Benar-benar bodoh. Begitu kau menyentuh kelopak bunga merah itu, maka jiwamu akan hancur. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Xiao Yan menjepit kelopak bunga merah dengan dua jarinya. Kelopak itu tidak memasuki tubuhnya, tidak menyerang jiwanya. Sebaliknya, kelopak bunga merah itu perlahan layu, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang begitu saja. Wajah Raja Pemakan Jiwa pun langsung berubah mustahil. Di kejauhan, King Haoran yang sejak tadi mengamati pertempuran tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya pun membelalak. Itu adalah roh hantu peringkat ketiga yang bernama Hantu Pemandu Jiwa. Tetua keempat, King Yuntian, menganggukkan kepalanya pelan. Barulah kali ini mereka mengerti kenapa Raja Pemakan Jiwa mampu mengendalikan begitu banyak jiwa-jiwa yang telah mati. Semuanya berasal dari roh hantu legendaris yang merupakan kelopak bunga merah tersebut. King Haoran segera mengirimkan pesan suara kepada Xiao Yan. "Xiao Yan, berhati-hatilah. Kelopak bunga merah itu adalah roh hantu yang bernama Hantu Pemandu Jiwa." Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan, dan dia sudah menduganya. Namun kali ini dia juga mengetahui satu hal yang cukup penting. Serangan jiwa dari sang Raja Pemakan Jiwa bisa dihancurkan. Melihat Xiao Yan tetap tenang, Raja Pemakan Jiwa meraung dengan marah. Ratusan kelopak merah kembali memenuhi langit seperti badai kematian. Namun Xiao Yan hanya melambaikan tangannya. Satu sapuan sederhana, seluruh kelopak bunga merah itu pun berubah menjadi debu, dan tidak ada satupun yang berhasil mendekati Xiao Yan. Semua orang terpana. Raja Pemakan Jiwa bahkan tidak mampu menyembunyikan keterkejutan. Di sisi lain, sebuah ide tiba-tiba muncul di dalam benak Xiao Yan. Kekuatan kehampaan. "Bisakah kujadikan kau anak panah?" Dia segera mencoba memadatkan energi ruang ke dalam busur teratai langit yang suci, namun gagal. Energi itu pun langsung menghilang, dan Xiao Yan tersenyum tipis. Ternyata belum berhasil. Tetapi Xiao Yan tidak menyerah. Baginya, setiap kegagalan hanyalah satu langkah menuju keberhasilan. Sementara itu, energi asal abadi yang berada di dalam tubuh Xiao Yan juga mulai menipis. 5 anak panah yang sebelumnya telah dia gunakan sangat menguras sebagian besar kekuatannya. Jika pertarungan ini berlangsung terlalu lama, keadaan mungkin akan semakin berbahaya. Namun Xiao Yan tetap tenang. Dia mencoba sekali lagi. Sedikit demi sedikit energi kehampaan mulai berkumpul, dan perlahan sebuah anak panah transparan mulai terbentuk. Walaupun belum sempurna, harapan telah muncul. Melihat perkembangan seperti itu, Raja Pemakan Jiwa akhirnya benar-benar panik, dan dia segera mengangkat kedua telapak tangannya. "Hantu Pemandu Jiwa, dengarkan perintahku. Murka jiwa, bangkitlah penjaga makam Yama." Tanah dan juga langit pun bergetar hebat.
Puluhan rantai-rantai hitam menjulur keluar dari dalam tubuh raja pemakan jiwa. Rantai-rantai hitam itu pun kemudian saling melilit satu sama lain, membentuk sosok raksasa berbaju zirah hitam. Di tangannya tergenggam kapak raksasa. Matanya merah menyala seperti api neraka. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya setara dengan seorang Dodi bintang 9. Puluhan ribu kultivator yang melihat kemunculan raksasa berbaju zirah hitam bermata seperti api neraka itu pun langsung pucat. Bahkan Xiaozan dan juga yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Namun raja pemakan jiwa masih belum merasa aman. Dia menoleh ke arah satu sosok yang sejak awal hanya dia menjadi seorang penonton. Itu adalah api gagak Yin Agung yang merupakan leluhur dari Balai Pil ini. Dengan suara penuh desakan dia berkata, "Hei kau, bantu aku. Kalau aku kalah, kau juga tidak akan pernah selamat." Setelah bocah itu tewas, api gagak emas matahari agung akan menjadi milikmu. Api gagak emas Yin Agung tetap terdiam. Tatapan matanya kemudian beralih dari raja pemakan jiwa lalu menuju Xiaoyan. Tidak seorang pun tahu keputusan apa yang akan diambil oleh leluhur Balai Pil ini, yang merupakan api surgawi peringkat kedua. Namun satu hal yang jelas, pertempuran ini akan segera memasuki babak penentuan. Di tengah langit yang penuh kobaran api, semua orang pun menunggu dengan nafas tertahan. Api gagak emas Yin Agung, sang leluhur dari Balai Pil, masih berdiri membisu. Tatapan matanya terus berganti antara melihat ke arah raja pemakan jiwa dan juga Xiaoyan. Dia tahu keputusan yang akan diambilnya saat ini akan menentukan arah dari peperangan. Jika dia membantu raja pemakan jiwa, maka dia memang bisa selamat. Namun setelah itu dia harus hidup di bawah bayang-bayang dari aliansi bayangan. Sesuatu yang sejak awal sangat dia benci. Sebaliknya jika dia membiarkan raja pemakan jiwa kalah, mustahil para Dodi di dalam benua ini akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya leluhur Balai Pil membuka suaranya. "Aku akan membantumu, tapi hanya kali ini saja. Setelah semuanya berakhir, aku tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan dirimu." Mendengarkan jawaban seperti itu, raja pemakan jiwa menghembuskan nafas lega. Walaupun dia gagal merekrut api gagak emas Yin Agung, yang merupakan api surgawi peringkat 2 ini menjadi sekutu tetapnya, tapi setidaknya kali ini dia masih mendapatkan bantuan olehnya. "Baiklah, aku berjanji, setelah ini kau akan bebas." Sementara itu api gagak emas Yin Agung, sang leluhur Balai Pil, menoleh pada reruntuhan dari Balai Pil. Bangunan-bangunan megah yang dahulu menjadi kebanggaannya sekarang hanya tinggal puing-puing batu yang berserakan. Asap hitam juga masih membumbung tinggi dari sisa-sisa kehancuran. Dia menarik napas yang panjang sambil berbicara, "Balai Pil sudah benar-benar berakhir." Sebagai seorang pendiri sekaligus pelindung dari tempat ini, dia tahu tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Semuanya telah menjadi sejarah. Di sisi lain, raja pemakan jiwa mulai menggertakkan giginya. Kesombongan yang selama ini dia miliki telah hancur berkeping-keping. Dia seorang penguasa yang mampu mengalahkan 3 orang Dodi bintang 9, tapi justru dipaksa mundur oleh seorang pemuda yang baru saja menembus kekuatan bintang 9 Dodi. Sementara itu Xiaoyan sama sekali tidak memperdulikan percakapan dari mereka berdua. Seluruh kesadarannya pun tertuju pada busur suci di tangannya. Perlahan dia kembali memadatkan kekuatan kehampaan. Energi yang tidak terlihat pun terus runtuh, lalu terbentuk kembali berulang kali hingga akhirnya sebuah anak panah transparan mulai memperlihatkan bentuknya meski nyaris tidak terlihat. Aura yang dipancarkan membuat langit bergetar, udara bergemuruh, ruang sekitarnya pun beriak seperti permukaan air. Bahkan busur suci yang terbuat dari api surgawi juga ikut bergetar, seolah hampir tak mampu menahan kekuatan dari anak panah tersebut. Xiaoyan menarik tali dari busur panah itu perlahan. Semakin jauh tali itu ditarik, semakin besar pula tekanan yang telah memenuhi langit. Raja pemakan jiwa langsung merasakan hawa kematian. Tatapan matanya terkunci pada ujung anak panah milik Xiaoyan yang mengarah tepat pada dirinya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. "Raja pemakan jiwa, lihatlah ini baik-baik. Bisakah kau menghentikan anak panahku?" Kalimat itu membuat bulu ketek dari raja pemakan jiwa langsung berdiri, dan untuk pertama kalinya rasa takut benar-benar telah menguasai hatinya.
Api gagak emas Yin Agung, apa yang kau tunggu? Cepat bantu aku!" Raungan itu menggema ke seluruh medan pertempuran ini. Dalam sekejap saja leluhur balai pil itu berubah menjadi wujud aslinya. Seekor gagak emas berkaki 3 raksasa muncul di langit. Paruhnya terbuka, bola api emas raksasa langsung meluncur menuju ke arah dari Shoyen. Di saat yang sama, Raja Pemakan Jiwa memanggil penjaga makam Yama yang merupakan sosok raksasa berbaju zirah hitam. Dia mengangkat kapak raksasanya tinggi-tinggi dan berdiri tepat di hadapan sang raja. Belum cukup sampai di situ, ratusan rantai besi hitam kembali membentuk dinding pertahanan yang sangat tebal. Puluhan prajurit mayat hidup juga dipanggil untuk memperkuat barisan ini. Seluruh langit pun berubah menjadi benteng pertahanan yang berlapis-lapis. Namun Shoyen tetap tenang. Dia kemudian melepaskan tali dari busur panahnya dan push! Suara anak panah itu melesat memekakkan telinga, bahkan ruang sekitarnya pun seolah robek. Saat anak panah tak kasat mata itu melesat, penjaga makam Yama yang merupakan raksasa berbaju zirah hitam menjadi korban pertamanya. Kapak raksasa yang dia pegang diayunkan untuk menghantam anak panah yang tak terlihat itu, yang kemudian diar hancur seketika. Sesaat kemudian tubuh raksasanya juga ditembus tanpa perlawanan. Dia meledak menjadi kabut hitam sebelum sempat mengayunkan serangan lainnya. Anak panah itu terus melaju. Bola api emas milik gagak emas Yin Agung mencoba menghentikannya, namun hanya dalam satu benturan. Api raksasa berwarna emas itu pun diar, pecah menjadi kobaran api yang tersebar ke berbagai arah. Anak panah milik Shoyen masih terus melaju dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dan kali ini yang tersisa hanyalah dinding ratusan rantai hitam milik Raja Pemakan Jiwa. Suara desingan dari anak panah semakin keras, begitu kerasnya hingga puluhan ribu orang sampai menutup telinga mereka. Rumah-rumah yang tersisa di sekitar balai pil juga bergetar dengan hebat. Jendela-jendela mereka pecah, tanah bergetar, dan seluruh medan pertempuran ini hanya bisa menyaksikan apakah pertahanan terakhir dari sang Raja Pemakan Jiwa mampu menahan serangan yang tampaknya membawa kekuatan dunia itu. Di luar balai pil, puluhan ribu orang yang telah berkumpul sejak lama. Mereka berasal dari berbagai ras dan juga kekuatan besar di dalam benua Dodi ini, yang merupakan ras manusia, ras Yao, ras binatang iblis, hingga klan iblis darah. Semuanya berdiri memandang gerbang dari balai pil yang telah tertutup rapat dan tak seorang pun bisa masuk. Lubang-lubang yang menuju ke balai pil telah terputus sepenuhnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan hati penuh kecemasan. Di antara kerumunan itu berdiri seorang King Lin. Tatapan mata cantiknya tak pernah lepas dari arah balai pil. "Kakak Shoyen, leluhur, kalian pasti baik-baik saja kan?" Dia menggenggam erat kedua tangannya. Tidak seorang pun di luar mengetahui bahwa di dalam balai pil, pertempuran yang telah menentukan nasib dari seluruh benua Dodi sedang berlangsung. Mereka hanya mendengarkan suara gemuruh yang sesekali mengguncang langit, dan beberapa orang pun mulai berspekulasi. Apakah balai pil sudah hancur? Apakah 3 leluhur bintang 9 Dodi sudah bertarung? Dan siapa yang menjadi pemenangnya? Tidak ada seorang pun yang memiliki jawaban dari pertanyaan ini. Sementara di dalam balai pil, pertempuran telah mencapai detik-detik terakhir. Anak panah kehampaan milik Shoyen terus melesat menembus langit. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Pertama dia menghancurkan penjaga makam Yama, lalu membelah bola api emas milik gagak emas Yin Agung. Dan anak panah itu kemudian menghantam dinding raksasa yang terbuat dari ratusan rantai-rantai hitam pengunci jiwa. Suara benturan menggema ke berbagai penjuru, dan untuk pertama kalinya kecepatan dari anak panah Shoyen sedikit melambat. Namun itu hanya sesaat. Retakan mulai muncul dari setiap rantai, 1, 2, puluhan, hingga akhirnya seluruh dinding pertahanan rantai hitam pun mulai runtuh. Raja Pemakan Jiwa terus memanggil rantai-rantai baru dari dalam tubuhnya. Namun kecepatan kehancuran juga jauh lebih cepat daripada kecepatan dia memperbaikinya. Satu demi satu rantai hitam telah putus, berterbangan seperti hujan logam hitam. Wajah dari sang Raja Pemakan Jiwa berubah pucat. "Mustahil, mustahil, ini mustahil." Dia kembali memanggil puluhan.
prajurit mayat hidup untuk menghalangi jalannya anak panah itu. Sosok-sosok raksasa berdiri seperti gunung. Namun anak panah kehampaan milik Soyen sama sekali tidak melambat. Dia menembus satu persatu prajurit mayat hidup hingga semuanya hancur menjadi kabut hitam, dan kini tidak ada lagi yang tersisa. Anak panah itu terus melesat lurus menuju Raja Pemakan Jiwa, dan untuk pertama kalinya penguasa dari aliansi bayangan itu benar-benar ketakutan. Tanpa memperdulikan harga dirinya, dia berbalik dan melarikan diri. Puluhan ribu orang yang menyaksikan hal ini pun langsung berkata, sebenarnya Raja Pemakan Jiwa, dia kabur? Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa monster yang sebelumnya membuat seluruh benua Dodi putus asa, kini justru memilih melarikan diri. Namun Soyen sama sekali tidak berniat membiarkannya lolos. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap dia mengejar sang Raja Pemakan Jiwa. Kecepatan mereka telah melampaui penglihatan dari mata para ahli bintang 8 Dodi. Langit hanya menyisakan dua garis cahaya yang saling berkejaran. Raja Pemakan Jiwa menggertakkan giginya, dia mengangkat tangannya dan merobek ruang. Sebuah celah kehampaan pun terbuka. Tanpa ragu dia melompat masuk ke dalam langit yang telah terbelah itu. Namun semuanya sudah terlambat. Push! Anak panah kehampaan milik Soyen pada akhirnya telah menyusul. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Kaki kanan dari sang Raja Pemakan Jiwa kini telah langsung diar meledak seketika. Ceritanya menggema di seluruh balai pil ini. Dengan tubuh yang sudah berlumuran cairan merah, dia memandang ke arah Soyen penuh kebencian. Tatapan itu seolah dia berjanji bahwa suatu hari nanti dia pasti akan kembali. Namun dia tak punya pilihan lain dan langsung menghilang ke dalam celah kehampaan. Di belakangnya api gagak emas Yin Agung membawa tubuh dari Dan Daceng yang sudah tidak sadarkan diri untuk ikut melarikan diri. Beberapa detik kemudian celah ruang dimensi itu pun menutup. Langit kembali sunyi. Soyen berdiri diam, kekuatan jiwanya menyapu seluruh tempat ini. Dan dia memastikan satu hal, bahwa Raja Pemakan Jiwa benar-benar telah pergi. Soyen menghembuskan nafas panjang. Senyuman perlahan muncul. Untung saja dia kabur. Kalau dia tetap melakukan pertarungan, aku mungkin sudah kehabisan seluruh energi asal abadi di dalam tubuhku. Soyen mengakui di dalam hatinya bahwa dia juga telah mencapai batasnya. Namun kemenangan telah menjadi miliknya, dan di bawah sana sangkar besi hitam yang terbuat dari rantai hitam yang telah memenjarakan semua orang pun mulai runtuh satu persatu. Rantai-rantai hitam itu pun berubah menjadi titik-titik cahaya berwarna hitam sebelum akhirnya lenyap. Tertiup angin, keheningan hanya bertahan sesaat. Lalu sorak-sorai mengguncang seluruh balai pil ini. Kita menang! Kita menang! Kita benar-benar menang! Beberapa orang pun tertawa, sebagian lainnya pun menangis. Ada yang saling berpelukan, ada pula yang berlutut sambil menatap langit dengan penuh rasa syukur. Mereka akhirnya selamat. Soyen perlahan menoleh ke arah dari puluhan ribu orang yang telah bersorak untuk dirinya itu. Melihat senyuman dan juga air mata mereka, seluruh luka dan juga pengorbanan Soyen serta rasa lelah yang dia alami rasanya sepadan. Di antara kerumunan dari Kaisar Ras Manusia Zhen Zongfan, Kaisar Ras Yao Zhan Huan, dan juga Kaisar Ras Iblis King Haoran, serta tetua keempat King Yuntian memandang Soyen dengan sorot mata penuh kehormatan. Kini tidak ada lagi yang meragukan siapa pelindung terkuat dari benua Dodi ini. Di langit yang telah kembali tenang, Soyen tersenyum tipis dan pertempuran besar di dalam balai pil akhirnya berakhir. Dan pada hari itu, seluruh benua Dodi menyaksikan lahirnya seorang legenda. Seorang Dodi bintang 9 yang baru yang telah menyelamatkan dunia dari kehancuran. Pertempuran di balai pil akhirnya benar-benar selesai. Tidak seorang pun menyangka bahwa sosok yang telah menyelamatkan semuanya bukanlah 3 leluhur bintang 9 Dodi, melainkan seorang pemuda yang dahulu dianggap sebagai seorang generasi penerus. Soyen, dialah yang telah menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Dialah yang telah mematahkan kekuasaan Raja Pemakan Jiwa, dan dialah yang berhasil menyelamatkan ketiga leluhur bintang 9 Dodi dari ambang kematiannya.
Di mata semua orang yang berdiri di medan perang pada saat itu, Zhou Yan bukan lagi sekedar seorang kultivator, dia adalah simbol dari sebuah harapan. Bahkan seperti seorang dewa yang telah turun dari langit menyelamatkan dunia ini. Di tengah sorak-sorai kemenangan, Kaisar ras manusia Zhen Zongfan menatap langit yang mulai kembali tenang dan dia menarik napas yang panjang. Aku benar-benar tidak menyangka. Apa yang kukira hanya akan menjadi penghancuran Balai Bil berubah menjadi bencana yang hampir memusnahkan seluruh benua Dodi. Mengingat semuanya kembali baru saja terjadi, tubuhnya masih diselimuti rasa ngeri. Jika sampai Zhou Yan gagal menembus kekuatan bintang 9 Dodi, jika Raja Pemakan Jiwa tidak berhasil dihentikan, maka tidak akan ada sorakan kemenangan seperti hari ini. Yang tersisa mungkin hanyalah gunungan mayat dan juga lautan berwarna merah yang amis. Puluhan ribu jiwa pasti akan direnggut dan seluruh benua Dodi akan jatuh ke dalam kegelapan. Namun selalu ada cahaya setelah malam paling gelap, dan cahaya itu adalah Zhou Yan. Tak lama kemudian Zhen Zongfan bersama dengan Kaisar Yao, Zhan Huan, King Haoran, dan juga para ahli yang lainnya pun terbang mendekati Zhou Yan. Tatapan mata mereka penuh rasa hormat. Tanpa ragu Zhen Zongfan membungkukkan badannya. Pertempuran ini kami semuanya berhutang nyawa padamu. Melihat Kaisar ras manusia memberikan hormat kepada dirinya, Kaisar ras Yao juga ikut menundukkan kepalanya kepada Zhou Yan. Terima kasih banyak, saudaraku Zhou Yan. Zhou Yan pun segera melangkah maju dan menahan keduanya. Senior, tidak perlu seperti ini. Aku hanya melakukan apa yang harus menjadi kewajibanku. Yang terpenting sekarang bukanlah merayakan kemenangan, tetapi mengurus saudara-saudara kita yang telah gugur, merawat mereka yang telah terluka, menghibur keluarga yang telah kehilangan orang-orang tercintanya. Mendengarkan kata-kata itu, semua orang kembali terdiam. Di saat telah mencapai puncak kekuatan, Zhou Yan sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Justru yang pertama dia pikirkan adalah yang telah menjadi korban. Hal ini membuat rasa hormat dari semua orang di dalam tempat ini semakin besar. Di tengah suasana itu, King Haoran akhirnya tak mampu menahan rasa penasarannya. Adikku Zhou Yan, apakah kau benar-benar telah mencapai kekuatan bintang 9 Dodi? Zhou Yan tersenyum tipis lalu menganggukkan kepalanya. Iya. Jawaban singkat itu membuat semua orang menarik napas panjang. Meski mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Zhou Yan, mendengarkan pengakuan secara langsung tetap terasa sulit dipercaya. Namun pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Zhen Zongfan melangkah maju. Apakah kau telah memahami Dao? Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Benar. Mata Zhen Zongfan langsung berbinar. Baginya inilah jawaban yang selama ribuan tahun dia cari. Bagaimana caramu mencapai Dao itu? 3000 Dao agung sama sekali tak bisa aku rasakan. Apa rahasianya? Zhou Yan terdiam beberapa saat. Dia tampak ragu bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, melainkan karena pengalaman yang dia alami begitu sulit untuk bisa dijelaskan. Akhirnya Zhou Yan mengembuskan napas pelan. Apakah kalian semuanya masih ingat ketika langit dari benua Dodi tiba-tiba diselimuti dengan kegelapan? Semua orang pun menganggukkan kepalanya. Dan Zhou Yan kembali berkata, ternyata kegelapan itu bukanlah bencana. Kegelapan itu adalah sebuah kapal raksasa dari dunia lain. Zhou Yan kemudian menceritakan bagaimana dia mendapatkan bimbingan dari senior yang ada di dalam kapal raksasa itu yang bernama kapal rumah hantu. Hingga akhirnya dia berhasil memahami Dao dan juga menembus kekuatan bintang 9 Dodi. Semakin lama mereka mendengarkan penjelasan dari Zhou Yan, semakin besar pula keterkejutan yang terpancar di wajah para kaisar ini. Sebuah kapal raksasa sebesar benua, makhluk-makhluk yang melampaui Dodi, semua itu berada di luar imajinasi dari kaisar ras manusia, Zhen Zongfan dan juga yang lainnya. Mereka hanya bisa tersenyum pahit. Jadi begitu, pantas saja kau mampu mencapai apa yang selama ini mustahil bagi kita semuanya. Percakapan mereka pada akhirnya terhenti ketika beberapa sosok berlari mendekat. Itu adalah King Mu'er, Cailin, Xiaozan, Nan Erming, Bayangan Ungu dan juga Feng Bao. Semua orang yang selama ini mempertaruhkan nyawa demi melindungi Zhou Yan akhirnya berkumpul kembali. King Mu'er tak mampu lagi menahan emosinya. Dia langsung memeluk tubuh dari Zhou Yan erat-erat. Dasar pembohong kecil, kau benar-benar membuatku takut dan juga khawatir. Zhou Yan hanya tersenyum sambil mengusap kepala dari tunangannya ini.
Masih banyak orang yang melihatnya. Jangan terlalu manja seperti ini. Ucapan itu membuat King Mu'er tersadar. Wajahnya pun langsung memerah. Tidak jauh dari sana Cailin hanya menyipitkan matanya sambil memandang keduanya dengan ekspresi datar. Tetapi siapapun yang mengenal itu mengetahui bahwa sang ratu ular ini sedang menahan rasa kesalnya. Melihat semua orang yang dia sayangi masih berdiri di hadapannya, Zhou Yan menghembuskan nafas lega. Syukurlah kalian semuanya selamat. Bagi Zhou Yan kemenangan hari itu bukan karena dia berhasil mengusir Raja Pemakan Jiwa, bukan pula karena dia telah menjadi bintang 9 Dodi, melainkan karena dia berhasil melindungi semua orang yang ingin dia lindungi. Dan jauh di dalam hatinya dia telah membuat sebuah keputusan. Begitu ketiga leluhur bintang 9 Dodi pulih, maka Zhou Yan akan mengejar Raja Pemakan Jiwa. Karena perang ini belum benar-benar berakhir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan segera memulihkan kekuatan dari 3 leluhur bintang 9 Dodi dan juga 1 orang lagi yang tak lain adalah Tuan Guiyin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.